sampai dengan nanti UAS. UAS itu nanti kira-kira akhir Juni ya, akhir Juni. Ini adalah yang sinkron, berarti kita ketemu tatap muka langsung. Nanti yang asinkron itu sifatnya Anda belajar sendiri, tapi akan saya berikan materi-materi secukupnya. Dan saya usahakan juga ada rekaman penjelasan saya begitu ya, supaya Anda juga membaca. Nah ini nanti berarti hari ini kita ketemu sinkron, tapi minggu depan enggak gitu ya. Kita ketemu lagi sinkron lagi tanggal 12 Maret gitu. Nah ini nanti yang pertemuan pertama hari ini kita introduksi SIK itu apa, kebijakan kelas dan sebagainya. Terus tanggal 5 Maret itu strategi teknologi informasi, tanggal 12 Maret itu pertemuan sinkron itu kematangan dan strategi bisnis teknologi informasi. 19 Maret itu proses teknologi informasi, 26 Maret itu sinkron. Ini ada sinkron yang panjang ini ya, ada sinkron yang sinkron, tapi ini sebetulnya kan jaraknya agak panjang, jadi kenapa saya putuskan ada sinkronnya? Karena ada tanggal merah kalau nggak salah satu ya, saya lihat. Jadi tanggal 26 Maret, kok 26 Maret ya? Oh ya, 26 Maret, terus kemudian tanggal 2 itu kalau nggak salah tanggal merah. Kita baru ketemu lagi tanggal 9, nah tanggal 9 itu kita sinkron lagi. Terus kemudian tanggal 16 April pengukuran IT value, kemudian 23 April itu UTS, kemudian nanti 30 April sinkron tuh. Nah ini kita mulai membangun paper nih satu persatu. Nanti saya jelaskan apa yang harus disiapkan dan sebagainya setahap demi setahap. Gitu. Nanti kalau UTS-nya tuh soal seperti biasa, tapi UAS-nya lebih ke arah papernya yang Anda selesaikan gitu ya. Jadi penilaiannya dari paper yang Anda susun gitu. Ini komponen penilaiannya untuk UTS 25%, UAS 25%, KAT 50%. Ini referensi yang dipakai. Silahkan nanti Anda bisa mengontak saya kalau ada hal-hal yang penting. Komunikasi terutama kita menggunakan Microsoft Teams. Tapi kalau Anda mau menggunakan WA kan sudah bisa kelihatan ya di grup itu ya, di grup. Ada pertanyaan nggak untuk yang rencana kita pertemuan sampai dengan UAS ini? Silakan. Ada pertanyaan nggak? Baik Pak, halo Pak. Ya silakan. Siapa? Jose. Jose Pak, ya Pak. Ya, gimana? Saya mau bertanya soal sistem penilaiannya Pak. Jadi yang 50% KAT itu maksudnya bagaimana ya Pak? Tugas. Oh tugas-tugas. Jadi KAT itu tugas yang Anda laksanakan setiap minggunya kalau ada gitu ya, Anda kerjakan nanti itu bobotnya 50%. Jadi malah bobotnya itu dari tugas mingguannya gitu, bukan dari UTS dan UASnya. Gitu ya. Jadi kalau Anda kerjakan tugas dengan baik itu kemungkinan nggak lulus hampir nggak ada gitu kalau Anda jalankan ya dengan baik ya. Karena malah bobot terbesarnya adalah tugas-tugas yang mingguan itu gitu. Gitu ya. Bisa ya. Oke Pak, baik. Terima kasih Pak. Ya. Ya, yang lain silahkan. Oh ini kalau di kelas-kelas sebelumnya sudah pada kenalan atau belum nih antara Anda ini? Sudah ya? Berarti malah belum kenal sama saya, malah belum mengenal nih. Mungkin nggak apa-apa meskipun ada alumni kita sendiri juga nggak apa-apa. Silahkan memperkenalkan diri nih. Dari siapa ya? Silahkan Novrianto dulu silahkan. Nama saya Novrianto Batara, dipanggil Novri, asal dari Surako, Sulawesi Selatan. S1-nya di Atmajaya Informatika. Terima kasih. Oke, ya. SMA-nya, Novri? SMA-nya di Bandung, Pak. Santo Aloysius 1. Santo Aloysius 1. Aloy ya. Oke. Ya. Oke. Sip. Berikutnya Jumawal silahkan. Ya, selamat malam, Pak. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Jumawal, S1-nya di Stiki Malang, Pak. Asal Lombok Timur, Pak. NTB. Oh, kok SMA-nya sampai terdampar di Malang kenapa?
S1-nya di Malang, Pak. SMA-nya di Lombok Timur, Pak. Oh, S1-nya di Malang. Stiki. Sekolah tinggi apa tuh? Ya, Stiki itu Sekolah kepanjangannya apa? Tinggi Informatika. Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer, Pak. Oh, oke oke oke. Kalau saya tuh punya om tapi di Unmer ya, arsitek, arsitektur ya. Dari Kaprodinya sana. Oke. Oke. Terima kasih ya. Terus Gede Agus, silakan. Halo, selamat malam. Malam semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Dirda Christian, biasa dipanggil Dirda. Saya dari Bali, tepatnya di kota Singaraja. Saya S1-nya di Stikom Bali, di Denpasar. Stikom Bali ya? Iya, Pak. Stikom Bali. Oke. Ada kenal nggak namanya Pak dosen namanya Gede Sopan Rahtika? Nggak kenal ya? Enggak, belum pernah diajar sih, Pak. Kayaknya nggak, tapi kalau dia teknik mesin kalau nggak salah ya. Teman saya dulu. Sorry ya. Teknik mesin kalau salah ya. Oke. Jadi dari Stikom ya. SMA-nya di mana? Di Bali juga? Iya, di Bali, di Singaraja, di SMK 3 Singaraja. Oke ya. Terima kasih. Wahyu Prasetyo silahkan. Ya. S1-nya di Informatika UI. UI. Oke, terus SMA-nya dari? SMA-nya di Sleman, Pak. Oh. Kok nggak ngambil S2 di UI juga? Kenapa? Kok nggak ngambil S2 UI juga? Nggak ada kelas non reguler, Pak. Di sana soalnya sambil kerja, Pak. Oh, oke. Kenal baik sama Bu Isati saya ya. Ada dosen Bu Isati ya. Bu Izi. Ya. Kayak dulu pernah kaprodinya ya. Sekarang masing-masing bakal kaprodi atau bukan saya nggak tahu. Oke. Terima kasih ya, Wahyu Prasetyo. Berikutnya, host Jose Avelio, silahkan. Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jose Avelio Bilik. Asal saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. S1 saya di Informatika Atmajaya. Kalau SMA-nya di SMA Negeri 6 Kupang. Oke, terima kasih. Hamdallah, silahkan. Hamdallah. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Hamdallah Peta Putra, biasa dipanggil Penta. S1-nya dari Atmajaya Informatika, SMA-nya Kalimantan Barat, Pancastia. Oke. Dulu pembimbingnya siapa? Pembimbing skripsi? Ini Pak Erik sama Pak Yudi. Oke, ya. Sip. Ya, terima kasih Pak. Ya. Yohan Raihan, silakan. Kurang dekat ya mikrofonnya, bisa dekat ini. Halo, Pak. Ya, silakan. Saya Yohan, saya S1-nya Pertanian Universitas Pajajaran, Pak. Pertanian? Iya, Oke. Pak. Oh ya, menarik nanti ya. Ya, Pak. Terus SMA-nya? Di Cirebon, Pak. Di Cirebon ya. Iya. Oke. Oh, kok memutuskan hijrah dari pertanian ke itu kenapa? Karena saya lihat ke depannya aja sih, Pak. Ya, saya yang sekarang kerja di perbankan, pasti IT dibutuhkan di perbankan. Oh gitu. Oh, jadi nanti waktu tesis pun juga nggak kayak smart farming itu enggak ya? Enggak lah, Pak. Mungkin ke perbankan sama finance mungkin, Pak. Oh ya udah. Oke. Ya. Yohanes Eudes, silakan. Halo, selamat malam Pak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yohanes Eudes Sugumau. Saya asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dulu S1 di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, jurusan Informatika. Kalau SMA dulu di SMA Giovanni Kupang. Jadi dosen di sana? Ya, tidak Pak. Enggak ya? Ya. Enggak ya. Ini yang jadi dosen siapa nih? Yang jadi dosen? Yang jadi dosen siapa?
Yang tugas belajar karena jadi dosen siapa? Nggak ada ya? Oke. Mung Sakmar silakan. Makasih ya Yohanes. Ya, Silakan. halo Pak, selamat malam. Ya. Nama saya Mung Sakmar, biasa dipanggil Sakmar. Saya berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. S1 saya di Mercubuana, Jogja, informatika juga. Oh, Mercubuana Jogja. Sip. Oke. SMA-nya di mana, Sakmar? SMA di Makassar juga, Pak. Oh, Makassar ya? Oke, terima kasih. Di sana, di Mercubuana nggak ada S2? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Ini kampus yang mana nih? Kampus yang di dekat Pasar Induk sana apa kampus yang sini? Yang Jembatan Merah, Pak. Kejayaan. Oh, Kejayaan. Oke. Kalau yang di ujung sana tuh, yang mau keluar Jogja ke arah Wates tuh, fakultas apa itu? Oh, itu kampus 1 di situ, Pak. Oh, itu fakultas apa tahu nggak? Nggak tahu. Agro di situ. Oh, agro di situ. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi sekilas nanti lama-lama kita semakin kenal karena kita sering ketemu nanti ya. Terus nanti juga kalau Anda tertarik untuk suatu saat misalnya pengen tesisnya pembimbing utamanya saya, silahkan aja pelajari publikasi-publikasi saya ya, kira-kira sekitar di area-area situ ya. Nanti misalnya ada yang bimbingan saya bicara tentang gamifikasi, ada yang kebanyakan ke arah software engineering, gamifikasi dan sebagainya gitu ya. Silahkan pelajari aja di profil saya. Terus kemudian saya sarankan Anda juga bikin itu ya, bikin profil di ResearchGate ya. ResearchGate.net gitu ya. Itu nanti kalau ada publikasi nanti bisa terpublikasi di situ. Anda bisa bangun jaringan ini kayak media sosial tapi untuk peneliti ya. Nanti ada publikasi-publikasi di situ dan tercatat semua ya. Coba nanti saya tuliskan tuh di researchgate.net. Nah di situ researchgate.net itu ya. Nanti silahkan bikin profil di situ. Nanti akan bermanfaat bagi Anda nanti. Apalagi kalau suatu saat nanti kalau ternyata Anda sudah mau lulus, Anda memutuskan pengen jadi dosen gitu, dimanapun Anda mau jadi dosen gitu ya, itu akan sangat bermanfaat nanti. Oke, nah saya akan memulai perkuliahan hari ini dengan pengenalan tentang sistem informasi korporat ya. Jadi apa yang Anda diharapkan dalam perkuliahan tentang sistem informasi korporat ini, saya akan buka slide-nya. Slide-nya Anda sudah bisa ambil juga dari situs kuliah. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi sistem informasi korporat tentu saja kan berhubungan dengan sistem informasi. Jadi kalau Anda kan kalau di Atmajaya juga ada ya, prodi SI, ada prodi informatika. Sistem informasi itu biasanya lebih ke arah bukan ngodingnya yang jadi penekanannya, tetapi kemampuan menganalisa sistem gitu ya, sistem analis lah ya, target utamanya ya. Dia malah kekuatannya bukan di codingnya tapi di sistem analisisnya. Berarti dia bisa menerjemahkan dari kebutuhan pengguna atau klien ke apa yang bisa dikerjakan oleh developer yang biasanya lulusan informatika. Jadi mereka, sistem informasi adalah suatu sistem yang berusaha mengelola informasi yang ada dalam suatu perusahaan atau korporat gitu ya. Ya itu yang akan menjadi fokus dari pembelajaran kita selama 1 semester ini. Oke. Nah, pentingnya teknologi informasi dan komunikasi tentu saja dulu mungkin orang tuh atau perusahaan bisa mengabaikan ya. Perusahaan yang skala menengah sampai kecil masih bisa mengabaikan nggak pakai teknologi informasi, tapi dengan masa pandemi ini sudah kebutuhannya malah semakin besar dan akselerasinya malah semakin pesat ya, karena kita mau nggak mau harus memakai gitu ya. Jadi kita lihat
pentingnya teknologi informasi, saya nggak perlu meyakinkan Anda lagi, karena Anda juga di bidangnya di teknologi informasi, informatika, dan sebagainya. Sehingga tentu saja Anda sudah memahami ya perkembangan pesat yang terjadi pada teknologi informasi belakangan ini dari berbagai hal dan berbagai lini dan segmen. Nah, tentu saja itu juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang tepat, sumber manusia yang bagus gitu ya, supaya menjadi keunggulan kompetitif. Nah, biasanya kan kayak apa ya, kayak perusahaan kayak Gojek gitu ya. Gojek itu kan aplikasinya cuma seperti itu, tapi kekuatannya sebenarnya drivernya, kekuatannya adalah tenannya yang jual GoFood dan sebagainya. Jadi tentu saja suatu aplikasi akan bermanfaat, memang ada aplikasi itu membuat semacam semua komponen yang dikelola oleh aplikasi tersebut bergerak dan berjalan gitu. Ya. Apalagi misalnya kalau Gojek tidak ada yang ngelamar jadi driver, tidak ada yang memakai sebagai pemakai Gojeknya atau Gokarnya, tidak ada tenan yang mendaftar supaya dia bisa jualan makanan di situ, dan tidak ada pengguna yang pesan, jadi itu jadi aplikasi itu jadi nggak ada gunanya juga gitu. Banyak aplikasi-aplikasi pesaing yang seperti Gojek, tapi mereka biasanya cuma bertahan sebentar karena kalah saingan juga gitu. Yang sekarang yang besar itu kan dua ya, Grab sama Gojek, terus ada lagi yang sudah mulai bersaing juga kayak Maxim dan sebagainya, itu yang berusaha untuk berkompetisi gitu ya. Kalau Maxim tuh kalau nggak salah asalnya dari Rusia tuh malah ya, Maxim tuh. Jadi kalau saya sebagai perusahaan sekarang ya, dan perusahaannya sudah mulai besar, saya harus memikirkan bagaimana supaya perusahaan saya memiliki keunggulan kompetitif, supaya saya bisa bersaing dengan kompetitor, bisa lebih efektif dalam bekerja, bisa menawarkan produk yang lebih baik, bisa menyapa konsumen dengan lebih personal dan sebagainya ya. Jadi bagaimana caranya supaya saya bisa meraih keunggulan dibanding kompetitor. Jadi saya bisa menekan harga meskipun produk yang saya tawarkan tuh berkualitas jauh lebih tinggi, dan juga produk-produk yang saya tawarkan itu leading. Servis-servis yang saya tawarkan tuh leading. Jadi kalau Anda perhatikan misalnya perusahaan itu ya, travel agent online itu ya, kayak ada tiket.com, Traveloka, terus kemudian Mr. Aladin, Pergi-Pergi dan sebagainya. Mereka berlomba-lomba untuk menonjolkan keunggulan mereka masing-masing dengan nuansa warna yang berbeda, penekanan penjualan yang berbeda dan sebagainya gitu. Padahal produknya banyak yang mirip gitu. Banyak yang mirip gitu. Mereka selalu berlomba-lomba. Nanti kalau di sisi e-commerce kan ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Blibli dan sebagainya. Mereka juga berlomba-lomba menunjukkan keunggulan mereka masing-masing dengan warna-warni yang berbeda gitu ya. Jadi kalau Tokopedia hijau, Bukalapak merah, Shopee oranye dan sebagainya itu ya. Mereka ingin memakai penciri perbedaannya, meskipun sebetulnya konsep jualannya mirip gitu, tapi mereka berusaha untuk menunjukkan apa yang mereka tawarkan itu lebih baik gitu, dibanding kompetitor. Jadi biasanya kalau kita ingin mendapatkan keunggulan kompetitif, itu berarti harus menerapkan strategi. Ibarat kayak kalau Anda kan pasti semua ini kan bapak-bapak ya atau mas-mas ya, berarti kan kebanyakan suka nonton sepak bola. Nah, sekarang masih nonton aja ya, nontonnya di TV ya. Jadi kan meskipun tim yang secanggih apapun kayak Manchester City atau Liverpool, begitu mereka menghadapi tim yang lain, mereka pasti pasang strategi. Nggak mungkin maju aja, percaya aja kemampuan, kita pikirkan strateginya sambil jalan. Enggak. Mereka pasti pasang, oh tim lawan saya punya plus yang mana, saya punya minus yang mana, punya plus yang mana, dan sebagainya. Oh berarti strateginya kayak gini ngalahkan tim itu. Gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi ada strategi, nggak bosan maju aja dengan semangat 45 bawa bambu runcing aja enggak. Nah ini menurut Michael Porter, kalau suatu korporasi atau perusahaan pengen unggul secara kompetitif, berarti dia harus secara cost-nya dia leader. Dia bisa menekan cost dengan baik, kemudian produknya ada diferensiasi, terus kemudian dia fokus ke produk-produk tertentu, gitu ya, produk fokus. Ada 3 aspek ini yang perlu dilihat. Dan bagaimana ya
Ini untuk mencapai ketiga strategi ini harus dibantu oleh teknologi informasi. Kalau enggak juga sulit ya. Jadi teknologi informasi itu bisa memegang peranan penting ya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang tadi disebutkan, 3 hal tersebut. Ini sebagai ilustrasi sekarang ya tentang investasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Jadi kalau lembaga riset internasional IDC, International Data Corporation, itu sering melakukan berbagai macam pengukuran ya, dan mengatakan pada tahun 2018 itu belanja TIK Indonesia itu 443 triliun. Itu sudah naik 70% dari tahun 2017. Terus kemudian tahun 2019 itu 465 triliun ya. Nah, karena ada pandemi pada tahun 2020 kemarin ternyata malah turun, meskipun sebetulnya demand dari IT sangat besar ya, tetapi ada penurunan 2,7%. Hanya turunnya hanya 2,7% saja. Berarti kan meskipun belanja apapun turun, tetapi kebutuhan untuk teknologi informasi jadi sangat besar, tetap harus dilayani begitu ya. Terus kemudian belanja keuangan untuk layanan keuangan ya mencapai 23 triliun tahun 2022. Kalau tahun 2017 itu 12 triliun ya. Dari 80% dari belanja layanan keuangan, perbankan dan sebagainya itu dihabiskan untuk belanja teknologi informasi. Bisa mobile app, open API, digital banking, dan masih banyak lagi ya. Kemarin saya mengikuti gatheringnya BCA online ya. Mereka tuh sekarang sudah sebagian besar transaksi. Kalau dulu 3-4 tahun lalu tuh transaksinya masih didominasi ATM dan cabang gitu ya. Nah sekarang karena ada pandemi lagi ya, sebagian besar transaksinya sudah lewat mobile banking sekarang. Jadi mobile banking sudah mendominasi, yang ATM terus kemudian yang tellernya itu sudah tidak gitu. Kalau dulu kan ada plesetan kalau BCA tuh ya, bang capek antri gitu. Antrinya saking banyaknya sampai capek nungguin giliran kita dilayani gitu. Nah sekarang sudah berbeda, mereka sudah menggunakan berbagai macam pendekatan teknologi informasi supaya hal-hal yang sebelumnya kurang mengenakkan bagi pengguna itu bisa dihilangkan gitu. Apalagi dengan adanya pandemi ini kan mereka juga menaikkan batas ya. Kalau dulu kan kalau pakai mobile banking mungkin karena awal-awal batasnya mungkin cuma transfer 10 juta. Nah, sekarang sudah bisa sampai 200 juta, 200 juta per transfer dan sebagainya. Yang perusahaan-perusahaan perbankan lainnya juga berlomba-lomba menaikkan hal yang serupa. Gitu. Kalau saya nggak salah, kayak CMB Niaga tuh bisa 200 juta transfer ya, pakai mobile bankingnya. Dan perusahaan-perusahaannya juga melakukan hal yang serupa ya, bank-bank yang lainnya. Terus ini prediksi IDC ya, pada tahun 2021 ke seterusnya ya. Jadi 40% GDP Indonesia itu menjadi digital. Terus kemudian 20 perusahaan mengartikulasikan strategi platform transformasi digital. Nah, sekarang ini kan sudah industri 4.0 katanya ya. Indonesia sudah mulai ya. Jadi sekarang ini trennya semua perusahaan adalah perusahaan software sekarang. Jadi kalau dulu kan ada software developer, ada software company, terus ada perusahaan menyewa jasa dari software developer untuk membangun software untuk miliknya dia. Gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Jadi meskipun BCA yang perbankan, dia harus mempunyai tim developer sendiri. Karena apa? Karena perubahan kebutuhan tuh berjalan besar ya. Kalau dia sampai harus meng-hire atau meng-outsource jasa pengembangan aplikasinya ke pihak ketiga, nanti takut-takut nanti data rahasianya dibongkar orang. Terus kemudian nanti tidak bisa mengikuti perkembangan sangat-sangat besar dan sebagainya. Jadi meskipun BCA atau perusahaan perbankan, mereka memiliki lebih dari 1.000 developer. Mengembangkan berbagai layanan dan mereka mentargetkan 2 tahun lagi bertambah dari total 3.000 developer. Karena dengan semakin banyak tuntutan gitu ya. Terus yang lagi kayak Dexa Medica, perusahaan yang big farmasi ya, mereka juga mempunyai tim developer sendiri ya. Di bawah grupnya itu Dexa Medica mengembangkan berbagai macam layanan ya. Sekarang kalau dulu kan kalau orang mau mensuplai obat itu kan pakai detailer ya. Detailer itu nanti bisa kayak
salesnya farmasi, dia mendatangi dokter, mendatangi apotek gitu, terus kemudian menawarkan, terus negosiasi komisi dan sebagainya. Nah sekarang tinggal pakai aplikasi saja. Jadi nanti apoteknya kalau butuh obat yang miliknya Dexa itu tinggal pesan aja di aplikasi, nanti dikirim itu, sudah nggak butuh lagi detailer dan sebagainya. Terus hampir semuanya sekarang mengembangkan, misalnya KAR itu ya, Sentra Asia Raya Asuransi Jiwa itu, mereka juga mengembangkan berbagai macam layanan untuk kebutuhan dia. Jadi sekarang hampir semua perusahaan berubah menjadi perusahaan IT. Mereka mau nggak mau, suka nggak suka, mereka harus merekrut developer sendiri, mengembangkan untuk kebutuhan mereka sendiri gitu. Karena mereka sudah agak susah kalau mengandalkan perusahaan software developer terpisah gitu. Terus cloud computing itu juga berkembang ya. Cloud computing itu dulu data center, kalau kita mau menggunakan perusahaan cloud computing terkemuka kayak Amazon Web Service atau Azure itu, data centernya pasti di Singapura atau di Australia yang terdekat ya. Nah, tahun ini sudah mulai masuk Indonesia ya. Amazon Web Service sudah masuk Indonesia. Microsoft Azure sudah mau bikin data center di Indonesia dan sebagainya. Otomatis kan kalau itu kan berarti perusahaan-perusahaan tersebut melihat potensi yang ada di Indonesia ya. Potensi, kemudian juga kalau data centernya di Indonesia berarti nanti respon aplikasinya jadi jauh lebih cepat. Bayangkan kalau meskipun hitungannya milih detik ya, tapi kan kalau misalnya data centernya jauh kan butuh waktu lama ya. Meskipun pakai fiber pun, kalau tetap di Indonesia kan pasti aplikasi-aplikasi yang tujuannya pengguna lokal Indonesia akan jauh lebih gegas gitu. Tidak terlalu banyak latensi dan sebagainya, itu yang akan ditawarkan gitu. Kalau nggak salah Amazon itu juga secara perusahaan induknya itu juga diberi lahan yang besar sama Gubernur Jawa Barat itu, Ridwan Kamil, mereka sudah diizinkan untuk membuka di sini dan sebagainya. Gitu. Terus AI everywhere. Sekarang hampir semuanya ada AI-nya ya. AI-nya udah kecerdasan buatan, aplikasi yang hyper agile, selalu diimprove setiap saat. Kita punya aplikasi handphone aja kadang-kadang ada tiap hari. Interface-nya sudah lebih high definition, resolusi lebih tinggi, lebih tampilannya lebih hebat, lebih top dan sebagainya. Blockchain, Bitcoin sekarang semua orang memproduksi data sekarang. Semua orang developer tadi ya, semua industri sekarang punya tim developer sendiri. Terus API-nya lebih ke arah open API sekarang. Mereka tidak suka menggunakan API yang proprietary atau API yang terlalu ngelok ke provider tertentu. Mereka akan suka pakai API yang dikembangkan banyak orang, sifatnya open gitu. Sehingga apa? Mereka kalau pindah switch vendor lebih mudah gitu. Sebelumnya kalau misalnya saya pakai API tapi API-nya milik IBM, berarti selamanya saya ngelok pakai dia, saya nggak bisa pindah ke tempat lain meskipun nanti bisa dimainkan sama IBM-nya ya. Contohnya seperti itu. Jadi sekarang mereka lebih suka kalau yang API-nya yang teknologinya sifatnya open source atau terbuka. Ini kalau pemerintah itu tahun 2021 ini itu diprediksi belanja TI-nya itu 30,5 triliun ya. Ini kalau dibandingkan dengan GDP Indonesia itu kecil sekali, hanya 0, sekian, nggak sampai 1% dari GDP. Yang kalau dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara tuh kita ketinggalan sebelumnya. Singapura, Malaysia dan sebagainya tuh, Malaysia tuh kayaknya 5 kali lipat lebih besar ya dari persentase GDP-nya. Apalagi Singapura. Biasanya area belanjanya data center, cloud, connectivity, managed service, dan lain-lain. Nah ini kita lihat tren-tren terkini ya, yang patut kita perhatikan, yang berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah ini kan, dulu kan katanya Gojek mau merger sama Grab. Nanti kan jadi monopoli nanti ya. Nah ternyata malah sempat macet pembicaraannya. Nah sekarang dirumorkan Tokopedia sama Gojek. Nah nanti kalau jadi perusahaan jadi seperti apa ya? Padahal mereka kan bisnisnya sama sekali berbeda gitu. Ya kita lihat aja perkembangan yang nanti apakah benar-benar jadi, karena mereka itu di bawah, di belakangnya investornya sama gitu, SoftBank. Jadi mereka investornya pengen ada merger gitu. Nanti kita lihat aja apa yang terjadi nanti ya, kalau memang benar-benar keduanya merger. Awalnya kan mau Gojek sama Grab sampai
banyak pihak berkomentar, terus kemudian para driver-drivernya mau demo besar-besaran, nanti kan berarti kalau di merger kan nanti pasti banyak yang di PHK juga drivernya gitu ya dan sebagainya. Dan ternyata pembicaraannya level tingkat tinggi ternyata mengambil jalan buntu. Nah sekarang pembicaraannya antara Tokopedia sama Gojek. Terus kemudian ini ada aplikasi-aplikasi yang sifatnya unicorn atau yang centaur. Centaur itu berarti masih ratusan ribu juta dolar ya. Sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang sudah mau menuju besar gitu ya. OVO itu udah nyaris itu. OVO itu udah nyaris, mungkin malah sudah sekarang ya. Kalau yang 4 itu kan sudah unicorn, bahkan Gojek kayaknya sudah lewat itu ya, sudah decacorn namanya. Tapi banyak lagi yang menyusul ke sana gitu ya. Terus yang lagi rame sekarang fintech. Banyak sekali pinjol, bahasa Indonesianya pinjol ya. Pinjol, banyak yang nakalan juga, banyak yang pakai ancaman-ancaman kalau nggak mengembalikan uangnya dan sebagainya itu ya. Itu kan pinjol juga macam-macam ya. Ada yang payment kayak OVO, terus masih banyak Kudos dan sebagainya ya. Tapi ada yang namanya lending. Nah, lending. Mungkin Anda yang lebih paham ya, kalau yang saya tahu itu kayak Kredivo itu ya. Kita bisa pinjem terus kemudian kita cicil gitu. Kalau kita pakai Kredivo misalnya di salah satu e-commerce itu ya. Ada namanya POS system itu masuk pinjol fintech juga ya, kayak Moka yang paling populer ya, Moka. Jadi banyak penjual-penjual itu sekarang memakai Moka ya, penjual-penjual kafe atau toko roti dan sebagainya pakai Moka. Terus kemudian ada yang kripto dan blockchain macam-macam juga. Terus kemudian ada yang namanya personal finance and wealth management, ada namanya comparison, ada insurtech, crowdfunding, dan masih banyak lagi. Mungkin yang crowdfunding yang paling terkenal adalah kitabisa.com. Kalau Anda mau nyumbang seseorang dan sebagainya itu ya, kita bisa menggunakan. Ini kan lagi berkembang sekali ya. Ini kan kalau yang apa ya, lending atau meminjamkan uang itu kan kayak manifestasi dari rentenir di zaman dulu ya. Karena kan bunganya tinggi sekali itu. Kalau dulu rentenir pakai buku batik itu ya, nyewain atau jual perabot ke ibu-ibu, kemudian tiap bulan atau tiap minggu udah datengin, nyicil dan sebagainya. Nah sekarang udah lebih canggih sekarang, nggak pakai buku batik coklat lagi, tapi sudah pakai aplikasi. Ini yang perkembangan terkini ya, yang berhubungan dengan perkembangan di dunia teknologi informasi khususnya di Indonesia. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak, silahkan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, nah kita lihat ya IT dalam beberapa domain sekarang ya. Jadi ada bisnis formulasi strategi IT harus mulai dari cita-cita perusahaan. Setiap perusahaan itu pasti punya visi, misi, dan strategi. Setiap perusahaan pasti punya. Atmajaya juga punya, di universitas juga punya, di fakultas juga punya. Hampir semua perusahaan pasti punya visi, misi, strategi. Kalau visi itu pasti tentang cita-citanya, misi itu bagaimana mencapai, strateginya ya caranya untuk mencapai kayak gimana. Terus kemudian nanti baru ke nilai nanti ya, ada nilai nanti turunannya lagi ada nilai, sasaran dan sebagainya. Semua perusahaan, semua organisasi rata-rata punya visi, misi dan strategi. Anda pun secara personal saya yakin juga punya visi, misi dan strategi gitu. Nah, ini contohnya misalnya di dalam dunia pendidikan itu juga peran dari IT sekarang sudah sangat besar ya, apalagi sekarang dalam kondisi seperti sekarang ini ya. Sekarang hampir semua sistem kayak di Atmajaya pun sudah ada sistemnya yang mendukung. Jadi ini yang dulu masih belum terpikirkan untuk dianggap penting, ya sekarang terpaksa harus dibuat. Yang penting ada dulu, nanti lama-lama diimprove menjadi bagus begitu ya. Nanti ada sistem ujian pun nanti memakai sistem ujian yang sudah dikembangkan ya, yang sebelumnya dipakai di S1, sekarang sudah mulai dipakai dulu di S2 juga ya. Jadi pendidikan itu IT itu bisa sebagai peran langsung atau core value. Jadi nanti ada
peranan atau manfaat yang diperoleh secara langsung misalnya dalam proses pembelajaran. Ada yang supporting, jadi misalnya support untuk dosennya, support untuk labnya, support untuk kepegawaiannya dan sebagainya. Jadi bagaimana bisa menunjang manajemen penyelenggaraan institusi pendidikan tinggi dan yang mirip-mirip dengan itu. Kalau pendidikan tentu saja untuk misalnya simulasi, multimedia, visualisasi. Untuk memberdayakan dosen misalnya ya, sebagai mencari sumber informasi, komunikasi, pengelolaan aset, intelektual, terus kemudian menunjang penelitian maupun pendidikan, misalnya e-learning. Kalau nggak langsung misalnya untuk aktivitas operasional, surat menyurat, administrasi, proses pengambilan, proses komunikasi antar dosen, komunikasi dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dan sebagainya. Terus kemudian untuk optimalisasi proses dan sumber daya yang lainnya, dan kemudian untuk kemitraan dengan pihak lainnya gitu ya. Atma Jaya juga menjalin kemitraan dengan pihak lainnya. Oke, nah ini peranan teknologi informasi. Biasanya mereka teknologi informasi punya 4 peran penting. Yang pertama adalah melayani bisnis. Terus kemudian yang kedua sebagai enabler. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk kolaborasi dengan customer atau vendor. Kemudian yang keempat sebagai sarana untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Ini. Oke. Teknologi informasi dapat peran sebagai driver dalam strategi bisnis ya. Jadi dia sebagai transformation driver. Strategi IT, teknologi informasi menjadi strategi bisnisnya. Jadi teknologi informasi bisa menawarkan cara baru yang kompetitif dalam menjalankan bisnis, misalnya menciptakan pasar baru. Jadi awalnya mungkin ada toko yang hanya lingkup kota atau lingkup kecamatan, karena dia bisa jualan online, pasarnya jadi meluas seluruh Indonesia, bahkan mungkin sampai seluruh dunia. Bisa menghubungkan pelanggan dengan organisasi, jadi nanti bisa ada chatnya itu bisa kendalikan dengan robot gitu, sehingga nanti lebih ada personalisasi gitu ya. Bisa daftar jadi member sehingga customer saya bisa kendalikan, saya bisa sapa dengan lebih subjektif dan sebagainya gitu ya, supaya mereka merasa menjadi customer yang baik. Terus di dalam internal bisnisnya juga bisa menjalankan standar operasional yang baik ya, yang excellent. Jadi teknologi informasi bisa sebagai transformation driver. Ini contohnya misalnya ada perusahaan komputer namanya Dell. Dulu perusahaan komputernya itu bersaing dengan IBM, dengan HP dan sebagainya. Tapi mereka bisa survive ya, karena apa? Mereka bisa men-shortcut middleman di antaranya. Jadi Dell itu jual komputernya tuh awalnya sebelum ada website, mereka pakai telepon. Jadi Anda mau komputer seperti apa, saya bisa custom gitu. Mau prosesornya apa, RAM-nya berapa dan sebagainya, tinggal minta saja. Dibandingkan dengan perusahaan komputer lain pada saat itu, saya nggak punya banyak pilihan. Yang itu yang terpampang di etalase itulah yang harus saya pilih. Saya nggak punya pilihan yang lebih rendah atau tengah-tengah di antaranya, atau saya ada sebagian yang saya nggak suka, nggak ada pilihan. Nah, Dell menawarkan hal yang baru. Amazon juga. Amazon dulu tuh dia jualan buku online. Bersaing dengan toko-toko buku terkemuka yang sudah ada gedung-gedungnya yang megah di kota-kota gitu ya. Tapi mereka bisa survive. Dan bahkan ada beberapa toko buku yang dulu saingan Amazonnya malah sekarang runtuh dan nggak berjaya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh yang lain yang bisa dipakai sebagai transformation driver. Jadi membuat mereka lebih efisien dalam bekerja, lebih efektif dalam bekerja, sehingga bisa memenangkan persaingan. Amazon contohnya ya. Jadi ini tujuan dari atau visi dari Amazon ya, to be Earth's most customer centric company, to build a place where people can buy and find and discover anything they might want to buy online. Di Amerika itu Amazon saking gedenya, itu begitu ada pandemi, karena semuanya jadi akhirnya harus beli pakai online, mereka jadi super kaya. Jeff Bezos itu pendiri Amazonnya menjadi orang terkaya ya, bersaing dengan yang bikin Tesla itu. Jadi mereka malah jadi tambah kaya
Terus akhirnya mall-mall yang awalnya tutup karena bangkrut dibeli sama Amazon untuk menjadi distribution centernya gitu ya. Mereka malah bisa merekrut lebih banyak tenaga kerja dan sebagainya. Gitu ya. Amazon, perusahaan raksasa Amerika. Terus saja sekarang mulai ada saingan kayak dari Cina tuh ada Alibaba dan sebagainya itu ya. Tapi kalau di Amerika Amazon tuh yang paling besar sendiri, nggak ada saingannya ya. Dan mereka juga memiliki perusahaan teknologi sekarang yang ada Amazon Web Service. Mereka sudah merambah ke bisnis streaming sekarang, ada Amazon Prime dan sebagainya. Jadi mereka nggak cuma jualan barang, jualan jasa, mereka sekarang juga jualan teknologi informasi, jualan streaming movie, menyaingi Netflix dan sebagainya. Ini Dell ya, yang tadi saya cerita. Sebelumnya tuh pabrik PC itu bikin, dia menerima part dari supplier, bikin PC, serahkan di distributor, distributor dipajang di toko-toko, customernya milih di antara opsi yang ada, nggak ada pilihan lain. Nah Dell itu memotong itu semua. Jadi supplier langsung ke Dell, customernya telepon atau kemudian waktu sudah website tinggal pilih aja konfigurasi yang dibutuhkan gitu. Akhirnya mereka survive, tapi Dell itu sekarang malah lebih terkenal ke perusahaan IT yang besar gitu, menyaingi IBM. Sekarang pun juga masih kita masih bisa lihat ya, laptop Dell itu juga kualitasnya sangat bagus. Tadi yang transformation driver ya. Nah, teknologi informasi juga sebagai transformation enabler. Jadi kemampuan IT menghubungkan orang dan proses yang melingkupi antar organisasi sehingga organisasi itu bisa menciptakan pasar baru dan segmen pelanggan baru dan menciptakan proses baru. Ini contohnya Federal Express atau FedEx. FedEx itu perusahaan pertama yang menerapkan tracking yang kita bisa nikmati sekarang ya. Kalau dulu tuh kalau ngirim paket ya sudah, berharap sampai sekarang paketnya ada di mana saya nggak tahu gitu. Jadi dulu yang sebelum ada FedEx itu kan UPS ya, United Postal Service. Ya udah kirim saja sudah gitu, berharap sampai gitu. Terus kemudian FedEx yang mulai memperkenalkan tracking loh ya. Jadi sebagai pelanggan sekarang kan kalau saya beli di Tokopedia misalnya pakai antar aja atau pakai si cepat atau pakai apa itu kan saya bisa tracking, oh barang saya sudah sampai di hubnya di Bantul nih gitu. Atau barang saya sudah sampai hubnya di Kota Klaten nih, saya tunggu sebentar lagi, oh ternyata sudah dibawa kurir, masih belum sampai sini gitu. Jadi sudah tahu ya. Itu pelopornya FedEx itu. Jadi memungkinkan adanya suatu proses baru yang sebelumnya tidak dikenal, tapi bisa membuat customernya menjadi lebih nyaman gitu. Sampai di mana produk saya tuh, paket saya ada di mana. Terus kemudian peran TI yang ketiga sebagai enabler dalam e-business. Jadi dia bisa sebagai disintermediation, bisa sebagai re-intermediation, dia bisa sebagai hypermediation, atau dia bisa menjadi infomediation. Nah kita lihat ya, jadi apa itu bedanya. Ini kalau disintermediation yang tadi hilangkan media person ya kayak Dell tadi ya. Kalau tradisional distribution system kan ada manufacturer, wholesaler, distributor, retailer dan sebagainya. Nah sekarang manufacturer bisa langsung ke customer, direct marketing. Ya nanti peran di tengah-tengahnya itu digantikan oleh e-commerce, gitu. E-commerce, website, kalau sebelumnya telepon, gitu ya. Terus kemudian internet, dan kemudian dari e-commerce. Jadi bisa langsung dari supplier, manufacturer langsung ke customer ya. Tidak menghilangkan middle ini ya. Bisa langsung ke customer. Disintermediation. Kalau re-intermediation juga hampir sama. Jadi dia bisa menghilangkan itu ya. Jadi ada media di tengah sebagai pengganti di ini retailer sama wholesaler ini ya. Jadi supplier, producer, dia bisa sebagai re-intermediation menjembatani ya antara customer dengan producer dengan IT. Yang hypermediation itu berarti dia bisa menerapkan berbagai hal yang lain ya.
nanti dengan IT itu malah bisa menimbulkan peran-peran baru yang di luar peran-peran tradisional seperti retailer sama wholesaler. Nanti ada internet provider, search engine, recommender, terus kemudian nanti sekarang sudah ada SEO ya, search engine optimizer dan sebagainya. Itu kan peran-peran baru yang muncul sebagai pengganti peran-peran tradisional sebelumnya, itu hypermediation. Ada namanya info mediation dan sebagainya. Nah sekarang kan contohnya mungkin yang lebih jelas kayak kasus Eiger kemarin ya, 2 minggu yang lalu apa Eiger ya. Jadi ada influencer mereview kacamatanya Eiger, terus menurut Eiger dia nggak suka gitu ya, karena mungkin lightingnya kurang, videonya nggak bagus, diprotes sama ownernya, malah ownernya dimaki-maki sama netizen gitu ya. Jadi ini menawarkan peran-peran yang baru ya. Anda bisa cari uang juga jadi influencer gitu ya. Dan Anda bisa mereview produk. Bahkan kadang-kadang kalau sudah followernya banyak malah Anda nggak usah beli produknya, malah dikirimi gitu. Dikirimi mungkin statusnya masih pinjaman aja kalau barang mahal ya. Tapi kalau barang murah itu kan bisa dikasihkan aja gitu. Dengan harapan apa? Direview. Karena direview harapannya reviewnya bagus, kemudian yang subscribernya akhirnya beli. Jadi dia malah untung gitu, dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi itu tadi peran-peran IT. Kalau peran strategiknya, dia bisa berperan dalam working inward. Jadi dia bisa mengefisienkan internal proses di dalam perusahaan. Dia bisa working outward. Dia juga bisa meningkatkan relasi antara perusahaan dengan pihak lainnya, customer dan sebagainya. Kemudian working across berarti dia bisa mengefisienkan peran antara perusahaan dengan mitra-mitranya, supplier atau retailer dan sebagainya. Itu bisa terpenuhi ya. Jadi kalau working inward itu lebih ke arah di dalam, prosesnya jadi lebih efisien. Kalau working outward berarti bagaimana menghubungkan dengan customer, bisnis customer. Kalau working across itu lebih arah antar bisnis satu dengan bisnis yang lain jadi lebih bagus. Gitu. Nah, jadi nanti ya peran IT, peran IT dalam organisasi sebagai pendukung atau penunjang dari operasional organisasi, sebagai enabler yang memungkinkan hal baru, atau sebagai driver, dia ngedrive atau mempush prosesnya bisa lebih bagus gitu. Tadi ya ada working inward, working outward maupun working across. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Yose ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Oke. Pak Sakmar ada pertanyaan? Belum ada. Belum ya? Belum, oke. Jumawal? Belum, Pak. Yuk, belakangnya ada ban-ban sama oli itu apa tuh? Ada di bengkel, Pak. Di bengkel? Iya, di bengkel. Itu usahamu atau usaha siapa? Usaha kakak itu, Pak. Oh, oke. Sip. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Tinggal sedikit. Oke. Kalau dulu, saya harus balik lagi. Kalau dulu perusahaan tuh menganggap IT sebagai hanya sarana. Jadi mereka tuh tidak jadi dia hanya membantu proses di dalam, tetapi tidak ada hubungannya dengan core bisnis mereka. Core bisnisnya tidak ada hubungan dengan IT langsung begitu ya. Jadi IT nanti biasanya cuma meng-hire 1 atau 2 orang developer yang tugasnya memaintain sistem internal, jangan komputer, sistem operasi dan sebagainya. Tetapi IT itu tidak dijadikan sarana atau mitra untuk mengembangkan bisnis itu di core bisnisnya. Nah itu biasanya perusahaannya nggak akan berkembang dengan pesat. Gitu. Jadi
Yang ideal seharusnya antara IT sama bisnis itu berjalan bersama-sama. Jadi keduanya saling mendorong ya. Jadi IT-nya akan mendukung tujuan bisnisnya. Di samping itu juga bisnisnya juga akan mendukung tujuan IT-nya. Jadi ada tujuan IT, ada tujuan bisnis. IT juga punya visi misi, bisnis juga punya visi misi. Bagaimana keduanya itu bisa terdorong dengan baik. Gitu. Contohnya kalau misalnya perusahaan, kalau mereka memanfaatkan IT dengan baik, maka dia menyadari pentingnya IT ya. Terus kemudian nanti kalau mereka mempunyai cita-cita dalam bentuk visi dan misi, otomatis investasi untuk IT-nya juga cukup besar supaya sesuai dengan visi misinya. Coba bayangkan gini misalnya, ada perusahaan masih kecil, pelanggannya mungkin masih 1000 gitu ya, 1000, dia menyewa atau pakai servernya masih server murah gitu ya, server murah. Terus kemudian 1000 masih ditangani. Kemudian mereka punya cita-cita ya. Saya dalam 5 tahun lagi pelanggan saya harus naik 10 kali lipat. Pelanggan saya harus naik 10 kali lipat. Dalam misalnya bukan 5 tahun lah ya. Tetapi tidak ada investasi IT supaya mendukung itu. Jadi ternyata tidak ada investasi supaya mengupgrade juga servernya. Jadi segala upaya untuk meningkatkan pengguna atau membernya meningkat, tetapi begitu membernya meningkat ternyata servernya mentok, nggak mampu menangani jumlah pelanggan yang bertambah. Pada akhirnya malah customernya jadi tidak satisfied, malah memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut, memilih ke kompetitor gitu. Otomatis kalau saya bercita-cita misalnya meningkatkan penjualan, otomatis harusnya supporting sistemnya, IT-nya juga harus dipompa ke situ supaya seimbang ya. Jadi bagaimana caranya kalau misalnya 5 tahun lagi naik 10 kali lipat gitu ya. Nanti IT-nya juga bisa mengakomodir pengguna yang naik 10 kali lipat. Jangan sampai malah enggak. Itu yang harus dipikirkan contohnya ya, antara tujuan IT sama tujuan bisnisnya harus sinkron. Kalau enggak sinkron nanti malah jadi blunder ya, kesalahan besar ya. Jadi biasanya ada gap ini antara IT sama bisnis yang biasanya menjadi isu utama dari suatu perusahaan untuk bisa berkembang lebih jauh lagi. Jadi harus ada pemahaman untuk mengatasi ada gap tersebut. Jadi harus ada alignment atau keselarasan. Bagaimana strategi IT sama strategi bisnis itu selaras. Yang paling mudah tadi saya cerita ya. Jadi kalau saya mentargetkan peningkatan layanan, peningkatan pengguna, IT-nya juga harus diseimbangkan. Tapi jangan sampai juga misalnya IT-nya jor-joran tapi ternyata targetnya bagian bisnisnya nggak tercapai, berarti buang-buang uang juga untuk membeli server yang baru, buang-buang uang juga untuk investasi IT tersebut. Bagaimana harus selalu sejalan. Jadi harus ada keselarasan antara bisnis sama IT yang merujuk pada penerapan teknologi informasi yang tepat sejalan dengan strategi, tujuan dan kebutuhan bisnis atau organisasi. Jadi nanti bisnis itu punya strategi, punya tujuan, ada kebutuhan, harus dipaskan IT-nya ya, supaya dia ada selaras. Jadi harus dilihat dua arah nih ya, bagaimana IT bisa diselaraskan dengan bisnis, dan pada saat yang bersamaan, bagaimana bisnisnya harus juga diselaraskan dengan IT-nya. Dua-duanya berjalan bersama-sama dan saling mensupport satu sama lain. Jadi biasanya keselarasan kalau didefinisikan itu ada menurut Reich dan Ben Bassat ini ya. Jadi the degree to which IT mission, objective, and plan support and are supported by business mission, objective, and plan. Jadi IT itu punya mission, ada objektif, mission itu berarti misi, objektif itu tujuan, plan itu rencana, bisnis juga punya misi, ada tujuan, ada rencana. Dan dua-duanya support and are supported, saling mendukung ya, mensupport dan disupport. Atau yang menurut Van Trakaman dan Henderson itu ya, fit and integration among business strategy, IT strategy, business infrastructure, dan IT infrastructure. Jadi ada 4 domain di sini, ada strategi bisnis, strategi IT, yang kedua adalah infrastruktur bisnis, sama infrastruktur IT-nya harus selaras antara keempatnya ya. Jadi manajemen information system yang efektif membutuhkan keseimbangan dan keselarasan yang efektif terhadap 4 domain tersebut.
Ini survei tapi yang terakhir baru tahun 2001 ya, saya nanti harus cari update-nya yang di tahun-tahun terakhir ya. Jadi kalau Anda lihat permasalahan-permasalahan atau isu bisnis IT itu biasanya yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu lebih ke arah alignment biasanya ya. Jadi kita lihat yang tahun 2000 atau 2001 deh ya. Yang pertama permasalahan itu optimizing enterprise-wide IT services. Gitu. Yang kedua adalah aligning AS and corporate goals dan sebagainya itu ya. Kebanyakan yang berhubungan dengan gap itu ya, gap antara strategi IT sama strategi bisnisnya yang harus diselesaikan. Oke. Ini teknologi informasi untuk fungsi bisnis lainnya. Jadi aktivitas teknologi informasi melingkupi dan mencakup seluruh organisasi. Idealnya ya, aktivitas teknologi informasi harus melingkupi dan mencakup seluruh organisasi dan harus juga memengaruhi seluruh fungsi bisnis dan harus melampaui batas organisasi seharusnya. Jadi dia malah harusnya bisa mengkonek dengan organisasi lain. Nah sekarang itu kan kayak apa ya, banking gitu kan. Banking itu kan sekarang kalau kita membayar kan kita bisa milih kayak mau memakai virtual account-nya BCA, BNI dan sebagainya. Berarti kan layanannya bisa menjangkau organisasi lain sehingga bisa dimanfaatkan oleh organisasi lain dan bisa meraih manfaat kedua belah pihak. Gitu ya. Dia juga harus bisa memengaruhi setiap level manajemen. Manajemen atas misalnya membutuhkan overview strategi yang tepat, nanti ada business intelligence gitu ya. Nanti bagian marketing supaya dia bisa menyapa customer dengan lebih sesuai, bisa menggunakan customer relationship management. Nanti bagian logistik juga ada, logistik manajemennya juga ada, HRD-nya juga ada HRD management dan sebagainya. Semuanya menggunakan sistem. Nanti harusnya dampaknya bisa mengaruhi seluruh rantai nilai, termasuk ke supplier dan ke customer. Ini nilai value-nya ya. Value chain-nya menurut Porter ya. Jadi formulasi strategi dipandang memiliki 3 elemen, visi, misi, dan strategi. Nanti masing-masing ada yang sifatnya primary activities, nanti ada sifatnya supporting activities yang menuju ke arah peningkatan value dari perusahaan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Pak ada mau nanya. Silakan. Saya mau tahu pendapat Bapak tentang teknologi kripto itu, blockchain itu gimana, Pak? Soalnya kalau saya melihat ke depannya itu di masa depan bakal ini, Pak. Kripto itu bakal ya besar ininya, Pak. Bagi dunia. Menurut saya, Pak. Oke, jadi harus ada dibedakan ya, ada cryptocurrency itu blockchain. Jadi kalau blockchain adalah teknologi yang ngedrive kripto. Tetapi blockchain itu bisa dipakai untuk apapun sebenarnya, tidak hanya untuk kripto, gitu ya. Paham ya? Oh, iya, Pak. Tentunya orang itu melihat potensi di blockchain-nya, bukan melihat potensi di kriptonya. Jadi blockchain itu ternyata bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk keperluan cryptocurrency, tetapi bisa dipakai untuk hal-hal yang lain gitu. Gitu loh. Nah nanti makanya orang melihat, oh ini teknologi yang namanya blockchain itu ternyata sangat bermanfaat dan berpotensi bisa bisa sangat efisien pemakaiannya, bisa membantu lebih banyak orang dan sebagainya gitu. Nah itulah yang sebetulnya yang maju. Kalau yang kripto itu memang ada sangat sensitif masalahnya ya, karena yang menjamin itu siapa gitu. Kalau menurut ilmu keuangan tradisional kan uang itu harus ada yang jamin gitu ya. Kayak uang rupiah yang jamin Bank Indonesia. Dolar Amerika ya Bank Sentral Amerika lah. Kripto itu Bitcoin dan sebagainya yang jamin siapa gitu. Jadi secara resmi pun kan sebenarnya Indonesia belum mengakui. Kalau di negara-negara Eropa sudah mengakui sebagai alat pembayaran yang sah gitu. Jadi
Kalau untuk cryptocurrency sendiri masih banyak volatilitas, bisa naik turun dan sebagainya. Kalau Anda mau bermain di situ juga silahkan. Kalau Anda mau jadi penambang juga boleh gitu ya. Terserah, investasinya cukup besar itu ya. Saya lihat itu video penambang kripto di Palembang itu. Sampai grafik cardnya sampai berapa biji itu dinyalakan 24 jam. Terus harus dikasih AC dan sebagainya, tapi dia katanya keuntungannya besar juga gitu. Iya benar. Gitu ya. Sama Tapi ini kalau juga yang ya, kalau yang blockchain itu yang sebenarnya orang melihat potensi bahwa blockchain itu ternyata bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kripto, ternyata bisa bermanfaat untuk hal-hal lain. Jadi orang melihatnya blockchain aja sebenarnya. Blockchain yang lebih potensinya yang untuk bisa berperan di kehidupan lain selain keuangan gitu. Gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi silakan. Oke, ini ya, kalau saran saya nanti silahkan Anda mencari dari profil saya, bisa profil saya di Google Scholar atau profil saya di ResearchGate gitu. Terus kemudian Anda cari-cari paper yang berbahasa Indonesia, yang biasanya saya penulis kedua, yang berbahasa Indonesia. Itulah yang kira-kira yang menjadi tugas Anda nanti di akhir semester. Anda bikin paper kayak gitu. Ya, nanti topiknya macam-macam gitu, macam-macam ya sesuai dengan topik yang kita bahas di mata kuliah SIK ini ya. Jadi nanti draft papernya sebelum Anda terbitkan itu harus tanpa izin saya. Ingat ya, saya wanti-wanti ya, Anda tidak boleh submit paper kalau ada nama saya tanpa seizin saya. Gitu ya. Harus izin saya. Jadi nanti waktu pada saat UAS gitu, Anda mengumpulkan paper itu tapi belum disubmit. Kalau saya merasa sudah cukup, silahkan submit, baru Anda boleh submit gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Tapi lebih baik Anda mulai baca-baca sekarang dari paper-paper karya-karya mahasiswa saya SIK sebelumnya. Itu sudah cukup banyak di situ Anda bisa lihat ya. Ada yang kebanyakan berbahasa Indonesia tuh ya, karena memang tujuannya di jurnal nasional saja. Gitu sih ya. Jadi untuk target kita untuk SIK itu jurnal nasional. Tidak usah yang tinggi-tinggi jurnalnya, biasanya yang tinggi-tinggi itu bayarnya mahal. Rating dari jurnal itu Sinta ya. Sinta yang tinggi itu Sinta 1. Terus yang kedua Sinta 2. 1, 2 itu biasanya sudah mulai bahasa Inggris dan mahal itu ya. Dan sulit masuk. Biasanya yang menengah itu Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Itu boleh itu Sinta 3 boleh, Sinta 4 boleh, Sinta 5 boleh. Ini kalau ada yang nggak usah bayar, malah kadang-kadang ada yang malah dibayar gitu ya. Malah kalau Anda bisa masuk, malah Anda dapat duit, itu ada juga. Mungkin karena dia jurnal baru gitu ya. Dia butuh paper gitu, sampai semua orang yang masukin ke dia dan ternyata dianggap layak, malah dapat duit, malah bukan kita yang bayar gitu. Ada gitu. Kayak gitu. Nggak apa-apa. Tapi saran saya cari yang minimal Sinta 5. Ya, Sinta 5. Jangan yang mungkin, sebenarnya Sinta itu sampai 7 sebenarnya. Tapi ya, at least paling rendah Sinta 5, Sinta 3, Sinta 1 dan 2 itu kayaknya terlalu tinggi itu ya. Gitu ya. Oke. Sebelum kita akhiri dan kita akan ketemu lagi minggu depan asinkron ya. Minggu depan asinkron. Kita akan ketemu secara sinkron 2 minggu lagi, tetapi nanti ada materi yang Anda bisa baca. Nanti akan saya umumkan, kalau ada tugas pun juga saya umumkan gitu. Tapi kalau sifatnya asinkron tuh biasanya tugasnya nggak harus selesai hari itu juga. Ya saya beri waktu 2-3 hari atau mungkin kadang-kadang sampai 5 hari untuk menyelesaikannya gitu. Jadi Anda bisa ngeset sesuai dengan timing Anda masing-masing gitu ya. Gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai kita bertemu lagi ya. Kalau minggu depan asinkron, berarti 2 minggu lagi kita ketemu secara sinkronus lagi. Oke, sampai bertemu. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Mari-mari ya. Terima kasih, Pak. Malam.